hormati Ketua Kopi Serba Kang Santra beserta para pengurus, yang saya hormati Abah Dodo Ketua Ikrar dan Ketua DKM Musyalah Nurul Islam, yang saya hormati Pak Ustadz Syifa, Ustadz Dito, dan tim madronya, dan yang saya hormati, saya muliakan anak-anak kita, para yatama, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang ada di sini kita di malam ini mendapat curahan berkah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur yang tidak terhingga, karena pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ruang lingkup agama kita, yaitu agama Islam. Banyak di luar sana orang-orang Islam, Muslim, keluar agamanya murtad. Nauzubillah summa nauzubillah. Alasannya bisa ada yang sepele, yang mudah, dan sebaliknya ada juga yang masuk Islam. Alhamdulillah. Dan kita di sini alhamdulillah masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam keadaan memeluk agama yang mulia ini, agama yang agung ini. Karena bisa jadi Allah yang maha membolak-balikan hati, bisa jadi hati seseorang mendadak ingkar terhadap Islam, ada keraguan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi alhamdulillah selama kita masih istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam, insya Allah Allah tetap jaga. Apa itu agama? Agama yaitu huwa'un ilahiyun sa'ikun lizawil ubuli bi'ikhtiyarihiyya ila solahi fil hari wal falahi fil ma'ali. Agama itu peraturan Tuhan. Sa'ikun lizawil ubul. Sa'ikun itu bahasanya yang menyetir, yang mengendalikan, yang menyetir kepada orang-orang yang berakal. Jadi hakikatnya akal disetir oleh peraturan Allah, bukan peraturan Allah disetir oleh akal. Kalau peraturan disetir oleh akal nanti bisa dirubah-rubah, yang halal bisa haram atau haram di kita, ya, yang haram bisa halal. Nah, tapi akal kita dituntut, ya, dituntut oleh peraturan itu supaya mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala biikhtiyariyah, dengan hasil pilihannya sendiri, tidak ada paksaan maupun dipaksa. Ila solahi fil hali, karena untuk meraih kebahagiaan di dunia ini, kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kebaikan di dunia baik menurut Allah, posisinya harus mengikuti aturan Allah, maupun rasanya berat, rasanya malas, rasanya sanggup. Ketua kalau sendiri yang gak mungkin bisa menyantun. Cek waduh gimana ini. Tapi alhamdulillah para pengurus yang lain semangat, jadi ikut semangat. Begitu juga berat rasanya, tapi itu kebaikan. Yang kebaikan itu harus
ya, dijalankan. Demi apa? Nah, demi nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau kebahagiaan di dunia sih hanya ya sebentar-sebentar, tapi di dunia pada hakikatnya kebaikan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat itu tidak terselang sedikit pun oleh kesusahan. Enggak, 1 menit susah enggak di akhirat. Bahagia semuanya. Masya Allah, kita belum pernah menghadapi kehidupan seperti itu. Kita kadang-kadang bahagia sebentar lagi susah. Senang sebentar lagi kecewa. Itu di dunia. Tapi di akhirat, apabila Allah selamatkan, maka bahagia terus. Sedetik pun enggak akan menemui kesusahan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau susah sengsara, sedetik pun tidak akan menemui kebahagiaan. Nauzubillah semua, nauzubillah. Di mana itu? Di surga dan di neraka. Yang diterangkan di surga itu sedikit pun enggak akan menemui kesusahan. Di neraka sedikit pun enggak akan bisa menemui kesenangan. Masya Allah. Ya, makanya tinggal kita nih di dunia. Ila sholat itu supaya untuk selalu menuju kebaikan walaupun berat, walaupun kayaknya ini susah. Kalau nggak berat, ini pengajian kesini makin banyak, ini makin dikit kan berat berarti. Nah, itu ujian, itu agama. Agama itu terdiri dari 3. 1, iman, Islam, ihsan. Ini supaya tahu. Tadi apa itu adin? Adin itu artinya peraturan Tuhan, ya, peraturan Tuhan untuk mendorong orang-orang yang berakal supaya dia berpikir dengan hasil pikirannya sendiri. Dengan hasil pikirannya sendiri, supaya dia mengikuti peraturan itu untuk menuju kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ingat, kebaikan di dunia bukan kebahagiaan, kebaikan. Nah, kalau kebahagiaan nanti di akhirat. Itu agama. Yang satu, agama itu terdiri iman, Islam, ihsan. Ini supaya tahu aja. Iman, 1 iman. Apa itu iman? Tasdiqul qalbi bi jami ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijmalan fi ma ulima ijmalan wa tafsilan fi ma ulima tafsilan. Iman itu membenarkan hati dengan semua apa yang didatangkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa-apa yang didatangkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus membenarkan di dalam hati bahwa itu adalah benar. Itu namanya iman. Ijmalan fima ulima ijmalan, secara keseluruhan, ya, di dalam apa yang dia ketahui secara menyeluruh. Misalnya, amantu billahi bima Allah, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang Allah firmankan atau Allah katakan. Wa amantu bi rasul bima qala rasul, dan aku beriman kepada Rasul dengan apa yang Rasul katakan. Itu secara keseluruhan. Wa tafsilan bima ulima tafsilan, selanjutnya dengan terperinci, ya, dengan terperinci, dengan apa-apa yang kita mengetahui rincian-rincian tersebut. Misalnya hukum judi, hukum mabok, ya, hukum apa lagi, hukum nyuri. Nah, itu satu-satu tuh. Sholat, puasa. Ya, makanya kita menuntut ilmu ini, ngaji ini, statusnya untuk mengetahui hukum dalam Islam. Kalau telah mengetahui ini halal, ini haram, ini boleh, nah, diamalkan. Yang wajib diamalkan, amalkan.
yang haram dijauhi. Nanti tinggal konsekuensinya apabila kita melanggar yang haram, misalnya dilanggar, yang haram kita lakukan, berarti itu namanya maksiat, dosa, tergantung nanti itu dosanya apa, kewajiban apa perkara yang wajib, apa gimana. Begitu juga yang diperbolehkan, yang harus dikerjakan kita tinggalkan. Itu namanya maksiat. Sebaliknya, beda dengan seseorang misalnya sholat wajib, puasa wajib, tapi orang itu tidak percaya kewajiban sholat, tidak percaya kewajiban sholat, tidak percaya kewajiban haramnya judi, tidak yakin haramnya nyuri, tidak yakin, tidak percaya haramnya mabuk, maka itu jadi kafir. Beda dengan percaya tapi masih melanggar, itu namanya maksiat. Tapi kalau tidak percaya, tidak yakin, jangan orang ngaji manfaat, kafir. Nauzubillah semua, nauzubillah. Hari can bagi macam baik, entong macam-macam. Bahasa Inggris ngomong Pak Ispan baik. Jadi begitulah. Jadi status hukum itu begitu Pak. Apabila ada kewajiban apa nih dalam Islam, sholat wajib. Kata Imam Syafi'i, sholat itu wajib. Si fulan itu belum bisa melakukan sholat, tapi ia masih mengitikadkan wajibnya sholat. Dia hanya dosa besar apabila tidak melakukan sholat. Namun si fulan tidak sholat, ternyata tidak meyakini kewajiban sholat, kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi kita nggak usah menyangka kepada orang selain kita, wah antara sholat kafir, nggak boleh. Karena apa? Karena masalah itu keyakinan adanya di dalam hati, dan hanya Allah yang tahu urusan hati. Kita tetap harus husnul zon. Nah, itu ya. Maka jadi fungsinya ngaji itu untuk mengetahui status hukum. Hukumnya ini wajib, hukumnya ini fardu, hukumnya ini haram. Aduh, ternyata slot haram. Setelah tahu haram tinggalkan, belum bisa ninggalin ini, berarti statusnya maksiat, dosa besar. Tapi nggak percaya, yakin emang sahab ibarat kalau tadi Bang Budi umpama untuk percaya mesti bejaan, itu jadi kufur. Jadi kalau tidak percaya status hukumnya sebab mengingkari. Tapi kalau percaya kita belum bisa melaksanakan, misalnya belum bisa meninggalkan, itu hanya statusnya maksiat. Selanjutnya Islam, tadi iman ya. Iman itu membenarkan hati dengan apa-apa yang telah mendatangkan baginda Rasul kepada kita, hukum-hukumnya itu. Makanya harus membenarkan dulu. Setelah membenarkan, baru kita mengamalkan. Selanjutnya Islam. Al-Islam al-inqiyadu wal khudu' fi jamil ahkam allati ja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu mengikuti serta berserah diri kepada seluruh hukum. Mengikuti serta berserah diri kepada seluruh hukum, ya. Hukum yang telah didatangkan kepada kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengikuti dan berserah diri, itu Islam. Islam itu mengikuti dan berserah diri. Jadi tatkala ada peraturan-peraturan Islam, syariat-syariat, maka kita wajib mengikuti. Wajib mengikuti. Ya, wajib mengikuti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun tentang syariat Islam, yang wajibnya, kalau dalam ibadah berarti yang rukun, yang fardunya, kita harus cari tahu. Harus cari tahu bagaimana supaya mengetahui status hukum tersebut.
Dalam sholat katakanlah rukun sholat, ya, syaratnya sholat itu harus tahu. Yang membatalkan sholat, rukunnya, syaratnya segala macam. Dalam wudhu pun demikian. Dalam ibadah-ibadah lain pun demikian. Di bab fikih kita harus mengetahui status hukum itu. Jadi jangan sampai seumpama sholat kita nggak tahu rukunnya, nggak tahu sunnahnya. Ini gimana? Sampai wudhu pun nggak tahu yang rukun, nggak tahu yang sunnah. Ngelihatannya gitu, wudhu orang lain gitu sampai hafal, tapi ditanya nggak tahu. Jangan sampai nggak tahu. Ya, maka kita harus mengetahui tentang hukum-hukum itu. Ya, mengetahui tentang hukum-hukum itu. Jadi Islam itu adalah mengikuti atau mentaati, ya, mengikuti atau mentaati dengan berserah diri kepada hukum yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita harus berusaha keras, supaya bisa mengikuti syariat-syariat Nabi tadi. Ya tentu yang namanya berusaha keras Pak, secara logika itu terkadang bisa menghasilkan. Contohnya seperti kita ikhtiar seperti cari duit. Apabila seseorang cari duit, dia berusaha keras agar mendapatkan uang di siang itu, insya Allah ia akan mendapatkan dengan cara apapun, misalnya kuli, ya, kuli apapun. Begitu juga dengan hukum-hukum Islam atau dengan agama. Apabila emang kita berusaha untuk mendapatkan, ya insya Allah Allah akan berikan hidayah. Itulah Islam, iman, Islam. Selanjutnya ihsan. Ihsan an ta'budallaha ta'ala ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Islam ini seolah-olah kita ini beribadah. Seperti ini kan kita termasuk ibadah. Pengajian adalah kategorinya termasuk ibadah. Mengapa? Karena melaksanakan perintah Allah. Bukan, bahkan sekarang di sini bukan hanya pengajian, santunan perintah Allah juga. Bahkan maulidan, ya, mengagungkan dan memuliakan Nabi Agung Muhammad SAW diperintah juga. Karena umat itu harus mengagungkan nabinya, memuliakan nabinya, dan mencintai nabinya. Jadi 3 perintah sekaligus, insya Allah berlimpah ruah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita beristiqomah? Nah, di sini akan menerangkan alamat istiqomah. Kata Imam Al-Faqih Abu Lais, alamat istiqomah itu ada 10 perkara. Hukumnya wajib yang 10 perkara ini. Pertama, al-awalu ibnu lisan anil ghibah. Yang pertama, menjaga lisan daripada ghibah. Soal ghibah ada pembahasan, ya. Ada pembahasan secara terperinci atau secara detail. Tapi secara garis besar kita harus menjauhi ghibah. Apa ghibah itu? Membicarakan seseorang, hartanya, kehormatannya, keluarganya. Jika seseorang mendengar perkataan kita yang tidak senang, itu ghibah. Misalnya hartanya dibicarain, ternyata orang itu tidak senang, itu termasuk ghibah. Atau apapun yang menyangkut dirinya, itu ghibah. Tapi ada pembahasan khusus yang boleh ghibah. Ya, misalnya ada seorang mau dibunuh, ya, atau ada seorang dicari. Berarti kan orang itu kan menanyakan sesuatu. Orangnya gimana? Orangnya misalnya pendek hitam, itu kan nggak boleh itu pendek hitam. Termasuk ghibah, tapi berhubung menanyakan seseorang itu karena ada apa, misalnya karena saudaranya atau apa, menyebutkan ciri semacam itu boleh supaya mampu diketahui. Atau terjerat hukum karena ingin dicari oleh pihak yang berwenang, misalnya. Itu boleh. Ada 10. Yang pertama tadi menjaga lisan. Di qauli ta'ala wa la yaktabu ba'dhum, yang mendasar kalian saling menghibah antara satu sama lain. Yang kedua, al-istinnabi anisu'izon,
Yang kedua, menjauhi berprasangka buruk. Liqauli ta'ala istanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni ismun. Jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada berprasangka buruk, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah dosa. Berprasangka buruk ini harus diistiqomahkan sifat-sifat semacam ini. Jadi istiqomah itu bukan hanya amalan-amalan misalnya wirid, puasa atau sholat atau apa, tapi semacam ini pun harus diistiqomahkan di dalam hati kita agar jangan sampai tersirat di dalam hati kita, misalnya bersuuzon kepada orang lain. Tetap kita harus berhusnuzon. Husnuzon ini seperti artinya menjaga, yang paling pertama menjaga agar kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kesananya wujud, kesananya jadi takabur. Misalnya ada anak-anak maksiat, dia memaksiat juga masih kecil, barangkali kan Arab maksiat, nah dia itu baru maksiat ngomong ya, goreng sangka. Atau anak-anak, atau kalau ketemu dengan orang tua, bisa jadi orang tua mah ibadahnya lebih banyak, yang kita tidak tahu amalnya lebih banyak, supaya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi kan seandainya suuzon, kita akan merasa lebih baik. Kalau suuzon itu, justru suuzon itu adalah potensi dirinya akan merasa lebih baik. Makanya tinggalin suuzon itu, harusnya jadi husnuzon. Selanjutnya yang ketiga, wasalisu al-istinab anis sihriyah. Sihriyah itu mengolok-olok. Sihriyah itu merasa kaumnya atau dirinya, ini bisa jadi juga kepada tadi la yasurquhum min qaumin asa yakunu khairum minhum. Jadi jangan sampai mengolok-olok sehingga suatu kaum itu merasa dirinya lebih baik daripada kaum yang lain, atau dirinya lebih baik daripada diri orang lain. Nah, yang akhirnya larinya juga kepada merasa lebih baik. Yang keempat, godul basar anil maharim. Yang keempat yaitu menundukkan pandangan dari perkara yang haram. Ternyata istiqomah itu Pak, ya bukan hanya sholat, ya bukan hanya sedekah, bukan hanya menyantuni, justru dari sifat-sifat karakter yang semacam ini nih, yang harus kita kerjakan, bahkan yang harus kita jalankan. Jadi menundukkan pandangan dari perkara yang haram, masya Allah, ini berat. Contohnya apabila di jalan, ya, apabila di jalan lewat, ada yang bening, apakah kita langsung kelengok? Apakah langsung menoleh? Ya, justru ini beratnya di sini. Ini beratnya di sini. Makanya harus berusaha, berarti ya, berusaha. Setelah menoleh, lalu berpaling lagi. Kalau bisa, kan untuk istiqomah, berarti harus dicoba lah. Ini ternyata istiqomah adalah bukan perkara-perkara yang daripada amalan-amalan. Pertama, amalan qauliyah. Amalan qauliyah itu sejenis zikir, macam wirid zikir, bukan itu. Walaupun banyak zikirnya, banyak wiridnya, kalau perilaku, ya, perilaku hati batinnya ini masih suka maksiat, ini agak sulit. Tapi ini ternyata